Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang keterbagian. Mulai dari definisinya. Diasumsikan kita memiliki bilangan bulat A dan B, di mana A tidak sama dengan 0. Maka A dinyatakan habis membagi B apabila terdapat sebuah bilangan C sehingga A kali C sama dengan B. Misalkan seperti ini. Misalkan bilangan A-nya itu sama dengan 4. Terus B-nya itu 8. Nah, ini kan bisa dinyatakan jadi seperti ini. A kali C sama dengan B. A-nya itu 4. B-nya itu 8. Nah, C-nya ini ada apa enggak? Kan 4 itu biar jadi 8 kan bisa kita kali dengan 2. Berarti ini ada C bilangan bulat C yang memenuhi. Nah, ini bisa dinotasikan menjadi seperti ini. A habis membagi B. Kemudian sifat-sifatnya. Pertama, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B tambah C. Contohnya, misalkan A-nya itu berapa? A-nya itu 2. B-nya itu misalkan 8 dan C-nya 12. Ini kan 2 itu habis membagi 8. Dan 2 habis membagi 12. Ini 8 sama 12 kalau kita jumlahkan menjadi berapa? 8 tambah 12. 20. 20 ini juga habis dibagi 2. Atau 2 habis membagi 20. Atau misalkan ada angka 32. 32 habis dibagi 2. Ini tuh bisa kita pecah 2. 32-nya menjadi 10. Dan 10 ditambah berapa? Ditambah 22. 22 tambah 10 kan 32. Jadi kan memenuhi. 2-nya habis membagi 10, 2 habis membagi 22. Selanjutnya, sifat kedua, B. Jika A habis membagi B, maka A habis membagi B kali C untuk setiap bilangan bulat C. Misalkan A habis membagi B. Misalkan A-nya itu berapa? A-nya 4. B-nya 16. Nah, untuk setiap bilangan bulat C, misalkan kita misalkan C-nya berapa? 2. 16 kali 2, 32. Ini 32 ini habis dibagi 4 juga. Selanjutnya, jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Jika A habis membagi B, misalkan A-nya 4 sama B-nya 8. Ini kan bisa dinotasikan seperti ini. A habis membagi 8. Dan selanjutnya kita misalkan C-nya itu berapa? C-nya 16 kan. 8 habis membagi 16. 4 habis membagi 8. Berarti kesimpulannya 4 habis membagi 16. Nah, sifat selanjutnya, jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi M kali B tambah N kali C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Nah, ini tuh gabungan dari sifat yang ketiga sama sifat yang ini, yang pertama. Jadi gini kan, misalkan A habis membagi B, A habis membagi C. Nah, ini menggunakan sifat yang ini, yang B. Ini kan yang di bagian sini B itu bisa kita kali dengan M. Dan ini masih memenuhi. A habis membagi B kali M. Terus yang A habis membagi C, kita kali juga dengan N. A habis membagi C kali N. Terus menggunakan sifat yang pertama ini, apabila ada A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B dan C. Berarti ini kan bisa diterapkan di kasus ini. Jadi A habis membagi BM tambah CN. Nah, jadi yang sifat keempat ini juga terbukti. Selanjutnya,